Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, yang dimana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa berkumpul. Selain kita bertolabul ilm, karena tolabul ilmi itu mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana hukumnya juga itu wajib sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilm fardhun ala kulli muslimin. Jadi menuntut ilmu itu hukumnya adalah fardu, adalah wajib atas semua kaum muslimin. Jadi kalau tidak belajar maka itu dipertanyakan ya keimanannya seperti itu. Karena apabila seseorang sudah menuntut ilmu, itu sudah menjadi salah seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada pagi hari ini ya, kita sudah masuk ke bulan Hijriah? Zulqa'dah, yang dimana di bulan yang kemarin itu kita sudah melewati bulan Syawal. Setiap sudah melewati bulan Ramadan, kita memasuki bulan Syawal, itu kita menghadapi beberapa permasalahan ya. Yaitu misalkan apa? Bagaimana hukumnya puasa 6 hari sunnah bulan Syawal? Itu ada ulama yang mensahihkannya, ada juga yang mendhaifkannya ya. Walaupun itu terdapat di dalam hadis riwayat Muslim, tetapi ada yang mempertanyakan ya, kenapa kalau misalkan hadis yang Syawal itu sahih, kenapa Imam Bukhari tidak meriwayatkannya ya. Nah ternyata ini permasalahannya ada di dalam rawi yang bernama Sa'ad bin Sa'ad. Nah uniknya di permasalahan yang akan kita bahas pada hari ini adalah begini. Ada seorang rawi yang kuat secara asalnya, tetapi hadisnya ternyata tertolak. Tetapi ada yang rawinya itu lemah, dhaif, tetapi hadisnya diterima. Jadi apa yang salah? Apakah tidak konsisten? Tidak. Ya. Seperti misalnya hadis-hadis tentang Syawal, itu yang dipermasalahkan adalah Sa'ad. Ya Sa'ad itu dipermasalahkan pada segi buruk hafalannya. Hafalannya jelek gitu. Hafalannya jelek. Jadi kalau ditanya apakah engkau benar telah meriwayatkan hadis ini gitu. Kalau ditanya, saya pernah berkata demikian. Lupa, jangan lupa gitu ya. Nah itu berarti buruk hafalannya. Tapi kenapa periwayatannya diterima? Gitu. Ya ternyata orang yang pelupa ketika meriwayatkan hadis itu bisa dilihat dia sedang meriwayatkan hadis ini itu sedang lupa atau lagi ingat. Ya ternyata mendeteksi seorang periwayat, seorang rawi yang pelupa itu dia sedang lupa atau sedang ingatnya itu karena dibantu oleh periwayat yang lain. Ya. Seperti misalnya ada keterangannya Sa'ad, ya Sa'ad bin Sa'id ini rawinya adalah buruk hafalan, berbeda dengan saudaranya, yaitu yang bernama Yahya. Ternyata Yahya ini adalah saudaranya Sa'ad, yaitu seorang imam hadis. Berarti Sa'ad ini ketika meriwayatkan hadis tentang puasa Syawal, dia tidak sedang sendirian meriwayatkannya, tapi dibantu oleh riwayat yang lain, yang dia seorang imam hadis yang dobet ya, yang kuat hafalannya. Jadi riwayat rawi saat ini dia pelupa, tetapi ketika meriwayatkan tentang puasa Syawal dia tidak sedang lupa ya, karena dibantu oleh
perawi yang lain. Ya, nah itu ya. Ya, jadi pada pertemuan kali ini ada pertanyaan lanjutan. Alhamdulillah di sini para umahat dan para ini bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya teh punten, ada mungkin pernah mendengar tidak ada pendapat bisa mengkodok puasa sunnah? Pernah? Belum? Ibu-ibu pernah mendengar? Kan kita mah puasa wajib ya, bisa dikodok ya, boleh lah ada jelasnya. Tapi ini mah mengkodok puasa sunnah, bisa? Pernah mendengar? Belum. Jadi kan macam-macam ya, kita teh udah lebaran kan. Misalkan udah lebaran 1 Syawal, tanggal 2 nya teh wah masih ini mah masih kukurilingan, masih ke rumah saudara dengan puasa ayah kupat, dengan puasa ayah kue, ya kita mau gimana ini teh, ya mau puasa apa enggak, nanti nanti. Nah terus itu teh terus ya, ada yang berpendapat lagi, ada yang pendapat itu seperti ini. Kalau ditanya mengenai keutamaan, keafdoliahan, itu memang kita mengkodok puasa wajib dulu, ya, baru berpuasa sunnah. Nah, tapi kalau ditanya fikihnya bagaimana, pemahaman terhadap hadisnya bagaimana, ya, itu boleh atau tidak? Jawabannya, ternyata jawabannya itu adalah boleh, ya. Ya nanti akan dijelaskan di pembahasan yang berikutnya. Nah, pertanyaannya ini ada pertanyaan datang ke Ana dan ada dalam buku bahwasanya kalau ya ada ini banyak terjadi wanita itu biasanya mengkodok saum wajib itu ada yang jumlahnya banyak ya, ada yang berapa 11 hari ya, sampai 12 hari di bulan Ramadan itu, di awal datang bulan, di tengah-tengah puasa, di akhir datang bulan, jadi itu sekitar 2 pekan ya. Jadi pas mau bulan Syawal, kalau keburu di pekan pertama lagi jalan-jalan, lalu pekan berikutnya itu mengkodok, otomatis puasa sunnah Syawalnya tidak keburu ya. Ada yang bilang begini pendapat ya, bahwasanya boleh mengkodok puasa sunnah Syawal misalkan ya, itu di bulan yang lain ya, di bulan Dzulqa'dah. Ada yang berpendapat seperti itu. Itu yang pertama, boleh katanya hadisnya, ada yang membolehkan. Yang kedua, ada pendapat seperti ini, tidak sah puasa sunnah seseorang apabila belum melunasi saum wajib ya. Yang ketiga, puasa saum Ramadan tidak diterima sebelum melunasi hutang kodok saum Ramadan yang sebelumnya. Itu ada di dalam satu hadis. Nah, bagaimana sih kita menyikapi pendapat seperti ini ya? Kalau kita berpatokan kepada pendapat madhab di kalangan, misalkan di sini banyaknya Syafi'iyah, itu ada di Syafi'iyah itu membolehkan berpuasa sunnah Syawal atau sunnah yang lainnya di bulan yang selain Syawal ya, itu boleh katanya. Nah, itu seperti apa ya kita menyikapinya? Tapi kita di sini hanya melalui satu pendekatan, yaitu pendekatan dari segi periwayatannya saja ya, dari segi hadisnya. Nah, kalau kita melihat menurut pendapat madhab itu beda-beda ya, beda-beda. Tapi kita berpatokan kepada madhabnya itu dulu, yaitu hadisnya ya. Nah, jadi kodok ya, pertama yang harus kita ketahui arti kodok. Kodok itu apa ya? Kodok, ada yang tahu di sini arti kodok apa? Kodok itu apa sebenarnya? Ya itu kodok ngegentosan. Nah, tapi ternyata kalau kita lihat arti kodok ya, di sini tidak ada itunya ya, proyektornya.
Kata kobo, kof, bo, panjang, terus di akhirnya itu ada hamzah, ya, hamzahnya berdiri sendiri, kobo, gitu ya. Itu di dalam bahasa Arab, ya, yang mempunyai beberapa arti yang bisa kita temukan di dalam Al-Quran, ya, tergantung konteksnya yang berbeda-beda, ya. Kobo yang pertama diartikan sebagai pengganti. Arti yang kedua bisa bermakna perintah. Arti kobo yang berikutnya bisa bermakna tindakan, al-amalu, ya, al-amr perintah, al-ada, ya, penunaian, al-ahd menjanjikan, al-iblag penyampaian juga bisa. Terus ada pengertian yang terakhir itu misalkan ada al-itmam, yaitu penyempurnaan. Jadi kobo itu tergantung konteks yang sedang kita bicarakan, ya. Kobo itu terdapat di dalam Al-Quran. Misalkan di dalam Al-Quran surat Al-Fusilat ayat yang ke-12, ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqadahunna sab'a samawatin fi yawmaini. Faqadahunna, maka dia menciptakan. Jadi di sini arti kobo artinya maknanya menciptakan. Ada juga yang di surat yang lain bisa juga faqdi ma'anka ya qadin. Qadanya di sini diartikan maka lakukan apa yang hendak kamu lakukan. Qadanya berarti dimaknai lakukan. Faqdi, lakukan. So aja kalau kamu tidak malu lakukan apa semaunya, ya. Seperti itu. Dan yang terakhir bisa jadi qada itu diartikan memerintah. Ya, di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dan Tuhanmu telah memerintahkan, ya, supaya kamu jangan menyembah selain Dia, selain Allah Subhanahu wa taala. Itu makna qada, ya, secara bahasa, ya. Bagaimana biar kita pendapatnya tidak dipandang tafarruq, ya, dipandang apa? Menyendiri, so tahu sendiri gitu. Nah, ini ada pendapat Syekh Ad-Dardin menyebutkan bahwasanya arti qada itu adalah istidraku ma kharaja waqtuhu. Jadi itu mengejar ibadah yang telah keluar dari waktunya, itu qada. Biasanya qada kita apa? Di sholat misalkan. Boleh mengqada? Boleh. Pada saat apa? Berapa? Tidak. Misalnya apa? Ketiduran, subuh. Ada yang masih suka kesiangan? Subuh. Alhamdulillah. Tadi itu kesiangan jam 11:30. Alhamdulillah ada kemajuan, maju ya. Jam berapa? Jam 6:30. Nah, hati-hati, ya. Ini boleh mengqada, ya. Pas bangun langsung sholat itu qada, ya. Ini sebagaimana waktu Rasulullah SAW pulang dari perang, sampai bilang nanti tolong bangunkan kami, ya, untuk sholat subuh. Pembelasan sampai panas, terbangun Rasulullah SAW bilang, kenapa kau tidak membangunkan kami? Sesungguhnya aku terlelap, ya, karena terlalu lelah. Langsung ada, langsung sholat, ya, walaupun matahari sudah terik, ya, sudah terik, itu qada. Nah, itu salah satu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi walaupun sudah terlewat masih bisa diganti asa dengan kebiasaan. Bisa difoto, ada contohnya. Jadi setengah 7 ya sholat subuh. Jangan seperti itu. Nah, kita lanjut lagi. Kita sebelum membahas nih tentang hadis mengqada puasa sunnah, ingin membahas dulu tadi itu puasa betul tidak puasa sunnah itu nggak sah kalau masih punya hutang puasa wajib, ya, jadi belum lunas. Nah, ini
Kedudukan hadis puasa sunnah itu tidak sah jika masih memiliki hutang qadha. Itu ada hadisnya yang bersumber dari seorang sahabat Abu Hurairah, ya, yang diriwayatkan oleh imam hadis ada dua nih. Jadi yang meriwayatkan itu ada Imam Ahmad dalam musnadnya, yang kedua ada Imam At-Tabarani di dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat, ya. Jadi di situ katanya itu boleh apa? Tidak sah puasa sunnah kalau masih punya hutang. Yang hadisnya bagaimana? Nah, jadi yang pertama diriwayatkan dari Musnad Imam Ahmad yang bersumber dari Abu Hurairah. Ya, di sini dari Abu Hurairah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang mendapati Ramadan sedangkan dia masih memiliki tanggungan Ramadan sebelumnya yang belum dia qadha, maka Allah tidak akan menerima puasa Ramadannya. Itu belum bayar hutang, tunggu dulu, bayar dulu. Mau puasa belum diterima, bayar dulu hutang. Untuk gue nggak ada debt collector nanti. Ya. Terus yang kedua, masih dalam hadis yang sama, barang siapa berpuasa sunnah padahal dia masih memiliki tanggungan hutang puasa Ramadan yang belum dia qadha, maka Allah tidak akan menerima puasanya sehingga dia mengqadanya. Jadi apa yang kita bisa ambil dari hadis ini, puasa Ramadan tidak diterima kalau masih punya hutang, puasa sunnah tidak bisa diterima kalau masih punya hutang, puasa Ramadan juga. Ya, di sini bisa bisa dilihat dari Imam Ahmad sama Mu'jamul Awsat. Nah, di sini kalau kita lihat hadis-hadis Musnad Imam Ahmad dengan Mu'jamul Awsat tadi itu ada madarnya atau sumbernya. Yang bersumber seorang rawi bernama Ibnu Lahiyah. Siapa? Ibnu Lahiyah. Ibnu Lahiyah ini unik. Dia itu seorang rawi yang kuat. Ya kalau tadi rawi yang dhaif tapi diterima periwayatannya hadisnya. Kalau ini Ibnu Lahiyah, dia rawinya seorang rawi yang kuat tapi hadisnya ditolak. Nah, kenapa bisa begitu? Harusnya otomatis diterima, ya, makbul harusnya, tidak mardud. Ternyata Ibnu Lahiyah ini ada dua penilaian, ya. Ada yang mentakdil, ya, di dalam takrib, ya. Ulama hadis itu memuji Ibnu Lahiyah, bahwasanya dia itu adalah seorang rawi yang shaduk. Di pendapat ulama yang lain itu thiqah. Kalau shaduk berarti hadisnya ini statusnya shaduk, hasan, ya, maksimal hasan gitu. Terus thiqah lagi, dobat kitab, ya. Jadi dobat itu kan kuat hafalan. Kalau ini Ibnu Lahiyah itu kuat hafalan kalau baca buku. Jadi dobat itu ada dua kan, ya, dobat sodar, ada dobat kitab. Nah, dobat sodar itu kalau ditanya, hukumnya hadis ini apa? Sahih, karena orangnya nggak buru gitu, ya, langsung. Tapi itu dobat sodar, ya, sodar dada. Harusnya kalau kuat hafalan kan di sini, ya, di ingatan di otak, ya. Kenapa para ulama menilai itu dobat sodar di dada? Ya, karena apa? Ada seorang ulama itu katanya ilmu hafalan, semua ilmu itu bisa didapat hanya melalui hati yang bersih, ya, gitu. Makanya dobat sodar. Nah, di sini dobat kitab, ya. Jadi Ibnu Lahiyah itu kuat hafalannya kalau membaca catatannya, ya. Oh, di zaman sekarang apa? Bukan muhadis, tapi apa? Muhardis, ya. Muhardis, ya. Ustaz ini satu hadisnya apa? Kak? Mau baca dulu. Maka sambil Nah, ini terus Ibnu Lahiyah ini dia seorang guru yang soleh. Gitu. Nah,
Tetapi di tempat yang lain, di kitab Al-Arijal, ya, Ibnu Lahiyah dikritik. Nah, ini yang menjadi pertanyaannya, ya, kenapa dia dikritik? Dibilang dia itu Ibnu Lahiyah tidak bisa dijadikan hujah. Ibnu Lahiyah dia itu dhaiful hadis, hadisnya dhaif. Terus yang terakhir adalah dia itu mengalami apa? Ini lupa, ya, kelupaan. Suka di riwayat yang lain dia itu suka ini menyamarkan hadis, mudallis. Nah, jadi ada yang pertama dia dipuji, dia soleh, dia soduk, dia jujur. Tapi di masih roh yang sama, masih itu malah dikritik, dia tidak bisa dijadikan hujah. Ya, nah, bagaimana kita menyikapi rawi ini? Ya, rawi ini bagaimana? Jadi kita sedang menggibah rawi. Nah, ternyata setelah dilihat Ibnu Lahiyah ini secara asalnya itu seorang yang thiqah, yang kuat, ya, yaitu rawi yang jujur, shaduk. Tetapi dia mengalami ikhtilat muhtalif, dia itu berubah hafalannya di akhir, ya. Karena apa? Kenapa ini? Ibnu Lahiyah ini di rumahnya itu ternyata mengalami kebakaran yang berdampak kebakaran perpustakaannya, sehingga hafalannya berubah, kaget mungkin, ya, wah, langsung stres gitu. Terus ditambah lagi catatannya banyak yang terbakar, yaitu sementara dia hanya bisa melihat catatannya, baru bisa diterima hujahnya, ya. Nah, di sini kalau kita kerucutkan lagi, jadi hadis ini itu diterima atau diriwayatkan oleh Ibnu Lahiyah sebelum dia berupa atau setelah dia berupa. Itu pertanyaannya kan, ya, biar kita tahu, wah, jadi riwayatan hadis ini itu pada saat dia udah galau, pustakannya terbakar, atau sebelumnya masih kuat, masih segar, masih prima. Nah, ini bisa kita ambil dari muqarrarahnya itu dari Taqribut Tahdzib, yang takdil, ya. Ternyata Ibnu Lahiyah yang fokus, ya, Ibnu Lahiyah itu sebelum mengalami ikhtilat, kalau mengajarkan kepada muridnya yang bernama Ibnu Mubarak Abdullah bin Yazid, di kitab Syiar A'lam An-Nubala, Ibnu Lahiyah masih segar kalau meriwayatkan hadis kepada Abadillah empat yang bernama Abdullah bin Maslamah, Abdullah bin Yazid Al-Mukri, Abdullah ibnu Mubarak, Abdullah bin Wahab. Pokok nama yang awalnya Abdullah dan Abadillah tadi. Kalau Ibnu Lahiyah itu meriwayatkan kepada Abadillah yang barusan, masih keadaan prima, gitu. Nah, kita lihat hadisnya Imam Ahmad yang tadi, Mu'jamul Awsat tadi, itu ketika Ibnu Lahiyah meriwayatkannya kepada siapa muridnya? Ternyata Ibnu Lahiyah itu meriwayatkan hadis yang barusan itu kepada dua orang. Yang pertama Abdullah bin Yusuf, yang kedua bernama Hasan. Termasuk nggak tadi ke murid yang tadi namanya Hasan? Termasuk? Enggak. Berarti meriwayatkan hadis ini kalau kepada selain Abadillah yang tadi, berarti pada saat muhtalif. Berarti hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Lahiyah dalam keadaan muhtalif atau sudah berubah hafalannya. Ya, berarti hadis ini dhaif. Apakah ada hadis yang lain yang menguatkan hadis ini? Tidak. Ya, ternyata tafarud, ya, Ibnu Lahiyah, karena madarnya kepada Ibnu Lahiyah. Jadi ada Musnad Imam Ahmad, ada Mu'jamul Awsat, terus ke atas sumber-sumbernya ke satu orang, Ibnu Lahiyah. Pada saat dia muhtalif, sudah berubah hafalannya, berarti hadisnya mardud, tertolak. Gimana? Bisa dipahami? Atau pusing? Lumayan, jangan, ya. Tidak, insya Allah
anak percaya di sini wah atau mungkin mah takris mah itu gampang gitu. Mungkin mah apa tuh ya jarwa tadi mah udah ditabul ya sama ibu-ibu sama bapak di sini wah udah gampang ya. Jadi hadisnya karena hadisnya tertolak maka keyakinan bahwasanya kalau puasa Ramadan itu tidak diterima kalau masih punya hutang dan puasa sunnah itu tidak diterima kalau masih punya hutang itu mardud hadisnya. Berarti keyakinannya kalau berdasarkan hadis yang barusan itu tidak benar. Berarti silakan ya silakan mau puasa sunnah masih punya hutang silakan. Ada nggak hadisnya? Siapa atau entah itu Rasulullah atau sahabat yang masih punya hutang tapi puasa sunnah ada pernah mendengar? Sertifan pernah? Coba kita lihat ya. Yang di sini, nah pernah ya ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya itu kan di dalam Sahih Bukhari. Jadi ibunda kita Aisyah itu mengqadha hutang saum wajib itu sampai di bulan Sya'ban mau menjelang Ramadan berikutnya itu ya. Jadi terus itu ya mau ke apa menjelang bulan Ramadan berikutnya ya. Ini hadis riwayat Bukhari ya. Kata Abu Salamah, aku mendengar dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku berhutang puasa Ramadan, kata Aisyah, dan aku tidak bisa mengqadanya kecuali pada bulan Sya'ban berikutnya. Terus kata Yahya, periwayat yang lain, kenapa ibunda kita Aisyah itu bisa mengqadha di bulan Sya'ban itu karena sibuk melayani Rasulullah SAW. Nah begitu. Jadi baru mulai mengqadha hutang saum wajib di bulan Sya'ban ya. Nah, apakah di antara itu tidak pernah berpuasa sama sekali, puasa sunnah? Nah, ada di riwayat yang lain dari Aisyah juga ya. Ini di dalam kitab hadis Musannaf Ibnu Abi Syaibah ya. Ma minasana yaumin ahabbu ilayya an asumahu min yaumi Arafah. Tidak ada hari di dalam setahun itu yang lebih aku sukai, kata ibunda kita Aisyah, untuk berpuasa pada hari itu kecuali pada hari Arafah. Berarti di antara yang tadi ya ibunda Aisyah itu berpuasa di Arafah sunnah ya. Berarti di sini boleh puasa sunnah walaupun masih ada hutang. Nah, ya, insyaallah. Jadi boleh mangga, tapi hati-hati ya. Ada yang ini punya hutang puasa Ramadan terus sampai lupa berapa harinya itu kan? Hutangnya 135 hari. Nah itu sibuk ya, itu sibuk puasa sunnah tapi puasa qadha wajib terlupakan. Itu kata ini penulis Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani, barang siapa yang sibuk melakukan ibadah sunnah, dia terlalaikan melaksanakan ibadah wajib. Nah, dia adalah orang yang tertipu. Terusnya fokus ke ibadah yang wajib. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Boleh puasa sunnah walaupun masih punya hutang. Keyakinan nggak diterima kalau masih punya hutang itu berdasarkan hadis yang ada cacat kayak dohir. Nah itu sebab yang pertama. Lanjut atau mau minum dulu silakan. Perlu kenalan itu. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang berikutnya. Nah ini ke intinya. Jadi kalau yang tadi itu baru mukadimah ya. Nah sekarang ini ke inti mengenai hadis bolehnya mengqadha puasa sunnah di bulan yang lainnya. Nah hadis tentang bolehnya mengqadha puasa sunnah itu diriwayatkan oleh banyak imam hadis ya. Tapi 5 di antaranya
yang paling banyak itu ya ada 5 di Musnad Imam Ahmad, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Kubro An-Nasa'i, Mujamul Awsat, dan Musnad Al-Bazzar dengan berbagai matan ya matan itu apa teksnya gitu ya, bukan mantan ya matan. Nah, kita lihat, nah yang pertama itu yang diriwayatkan oleh Musnad Imam Ahmad ya. Nah di sini kita fokusnya ke periwayatannya dari siapanya ya. Makanya kalau ada proyektor ya insya Allah nanti mudah-mudahan punya sendiri insya Allah PDF persis ya insya Allah itu akan lebih mudah karena dibuatkan syajarah sanadnya ya, pohon sanadnya gitu ya. Jadi siapa Rasulullah dan ke bawah kepada Aisyah kepada Urwah kepada Zumail terus ke bawah ya. Nah ini katanya itu dari Aisyah. Nah ini Aisyah di waktu dulu telah dihadiahkan kepada Hafsah ya seekor kambing ketika kami berdua itu sedang berpuasa ya. Lalu Hafsah ini menyuruhku untuk berbuka saja ya, berbuka saja. Dan tatkala kami berbuka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk menemui kami. Maka kami menceritakan hal tersebut yang tadi berbuka ketika berpuasa sunnah kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini, "Zakarna dzalika lahu faqala abdillah." Ganti cina ya. Puasa kalian ya. Yauman makanahu di hari yang lain ya. Ganti puasa yang tadi, puasa sunnah yang tadi di hari yang lain gitu. Jadi ini Hafsah sama Aisyah berpuasa, ada yang menghadiahkan daging kambing, ayo kita berbuka saja, menceritakan kepada Rasulullah, kata Rasulullah, ya sudah berbuka saja, tapi nanti diganti hari yang lain, padahal ini puasa sunnah, ya. Itu di Musnad Imam Ahmad, ya, dari siapa? Aisyah. Yang kedua ada di dalam Sunan At-Tirmidzi, masih matanya yang sama, ya, matanya yang sama, tapi dengan sedikit perbedaan matan ya. Di sini ada kata-kata ini ada tambahan. Maka berpuasalah untuk menggantinya. Gitu. Tidak ada apa di hari yang lain, tapi ini ganti. Itu di Sunan At-Tirmidzi. Lalu yang ketiga di dalam Sunan Al-Kubro sama matanya. Yang terakhir di Musnad Imam Al-Bazzar sama matanya. Nah, jika kita lihat apakah hadis yang tadi itu bisa diterima atau tidak, ya. Yang akan kita bahas di sini adalah hadis yang pertama Musnad Imam Hambal. Ya, fokus ke rawinya, ya. Musnad Imam Hambal, Imam Ahmad bin Hambal di sini sebentar. Nah, di sini ada sumber hadisnya, madarnya itu ada dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah. Apa tadi? Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah. Ya. Nah ini di dalam Musnad Imam Ahmad bin Hambal itu dikuatkan katanya hadis ini diterima karena ada periwayatan yang lain di dalam hadis Sunan At-Tirmidzi. Nah, yang tadi Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah ternyata ada salah apa? Salah sanad, salah jalur. Tahunya dari mana? Saya bertanya langsung, tidak. Ada dari ini penilaiannya di dalam Sunan At-Tirmidzi. Yang pertanyaannya itu ini ya. Jadi di dalam ilmu hadis itu ada puncak hadisnya, namanya itu ilal hadis, ya ilal. Jadi jalur-jalur tengkorak, ya jalurnya itu yang benar bagaimana, ya. Nah ternyata hadis yang tadi Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah ternyata itu keliru menurut
Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Ilalnya. Ternyata yang betul itu adalah ketika ditanya, ya, Az-Zuhri ini, apakah engkau benar meriwayatkan hadis dari Urwah, dari Aisyah? Ya. Lalu Az-Zuhri menjawab, saya tidak pernah menerima hadis dari Urwah. Jadi salah tadi itu. Jadi bukan Az-Zuhri Urwah Aisyah, bukan. Setelah ditanya, ternyata Az-Zuhri ini mendapatkan dari seseorang di masa pemerintahan kekhilafahan Sulaiman. Nah, berarti Az-Zuhri harusnya jalur yang benar itu bukan Az-Zuhri Urwah Aisyah, tapi Az-Zuhri dari seseorang dari kekhilafahan Sulaiman, dari seseorang yang ini yang pernah menanyakan, ngaku-ngaku pernah menanyakannya dari Aisyah. Nah, seseorang ini siapa? Tidak diketahui. Berarti ada dari segi sanad ada keputusan sanad mursal, dari segi perawi ada seorang rawi yang tidak dikenal, seseorangnya teh siapa gitu ya. Kan tidak bisa dikenali ya. Kalau seseorang itu siapa? Gurunya siapa? Muridnya siapa? Ini tidak ada di dalam kitab biografi, di dalam kitab Rijal, berarti hadisnya dhaif gitu ya. Udah mah mursal, ada yang majhul tidak dikenal ya. Lalu kalau ini sisanya berarti 3 lagi ya. Di dalam Musnad Al-Bazzar, Mu'jamul Awsat, dan Sunanul Kubra. Nah, ini mah yang menjadi madarnya ada seorang rawi yang bernama Zumail ya, Zumail. Nah, Zumail ini dia itu seorang yang tidak bisa diterima hadisnya. Dia itu hadisnya tertolak. Ya. Ini bisa kita lihat di dalam Takrib Tahdib ya. Kata Imam Bukhari, Zumail itu seorang rawi yang majhul ya. Seorang yang tidak ada biografinya. Kalau kita mendapatkan berita dari seseorang, misalkan seorang murid gitu ya, ditanya dari siapa dekatnya, dari siapa ya, kan? Gurunya siapa? Nggak ada, di biografinya tidak ada. Ya apalagi dia misalkan sudah menjadi seorang periwayat hadis, itu seorang guru syekh gitu ya, muridnya siapa? Itu tidak ada biografinya. Ya, berarti dia majhul, tidak dikenal. Nah, berarti ini hadisnya kata Imam Bukhari, hadis periwayatan dari Zumail dari Urwah itu ditolak di dalam Takribut Tahdhib. Nah, jadi dari kesimpulannya, dari walaupun hadisnya itu dhaif, yang tadi yang tentang Aisyah dan Hafsah sedang berpuasa sunnah lalu diberi hadiah oleh salah seorang sahabat lalu berbuka dan disuruh oleh Rasulullah untuk menggantinya di hari yang lain, itu hadisnya dhaif tapi banyak periwayatan, tapi tidak mengangkat hadis ini menjadi hasan ya, karena selain mursal periwayatannya itu terputus, lalu banyak periwayatan rawinya itu yang majhul tidak dikenal, bukan mengangkat menjadi hasan tetapi malah memperburuk kedhaifannya. Jadi mardud ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi seperti itu ya hadisnya. Ya. Yang pertama dhaif, mardud. Yang kedua ini bahkan dihukumi mungkar ya, dihukumi mungkar. Karena yang ini menyelisihi hadis yang sahih yang harus diganti puasa wajib atau ya, ini puasa sunnah. Itu berarti hadisnya semuanya mardud ya. Begitu saja, saya yang ringan-ringan saja nih pembahasannya, tidak ada berat-berat ya, yang biasa saja gitu ya. Ngegibahin rawi gitu udah cukup ya. Baik, begitu saja pendek pengetahuan anak. Sebelum kita tutup mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan masalah
ada hadis yang mengatakan begini, man shoma Ramadan summa qibla usutan min sawal kasih dari ya kan. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dan diikuti langsung dengan sawal bagaikan puasa satu tahun. Nah, sedangkan kalau kita merujuk pada surat Al-Baqarah ayat 184, di sana yang berbunyi ayyam ma'dudat, beberapa hari yang ditinggalkan, pamangkana mariton ala safari ta'uddat min ayyam. Di situ beberapa hari yang ditinggalkan waktu bulan puasa Ramadan dan puasa, ta'uddat min ayyam boleh diganti lain hari. Nah, sementara kalau kita memahami, ya bagi saya fa'idatun min ayamin itu boleh diganti di lain hari, berarti kan umum Pak. Apakah bulan Syawal, apakah bulan berikutnya, kan silahkan beberapa. Nah itu, sedangkan tadi Bapak itu yang apabila puasa punya hutang puasa Ramadan, kita jangan mengerjakan puasa sunat, ya kan? Keterkaitan dengan pemahaman itu bagaimana Pak? Sebab di mata masyarakat itu kebanyakan kan setelah kita selesai Ramadan kita langsung mengikuti sawalnya gitu, tanggal 1 hari yang berikutnya. Nah, bagaimana kalau kita itu memahami fa'idatun min ayamin ukhra itu diganti pada lain hari, sedangkan Syawal kan 1 bulan waktunya Pak. Hanya 6 hari, mau dikerjakan awal bulan atau pertengahan atau silahkan. Tapi kebanyakan mayoritas itu begitu selesai Ramadan langsung mengikuti Syawal gitu Pak. Jadi Ramadannya itu menggantinya itu setelah selesai sholat sunnah gitu di mata masyarakat nih. Ada juga yang bermakna begini, sebab saya tuh tahu cerita dari orang tua dulu. Kalau kita puasa Ramadan punya hutang, boleh kita berpuasa sunnah Syawal itu katanya pahalanya dapat 2, dapat pahala sunnah, dapat pahala mengganti. Jadi andai kata punya hutangnya 6 hari, ya diganti dengan Syawal itu katanya pahalanya 2, ya dapat sunnah, ya dapat mengganti. Dan saya bilang nggak ada kan gitu ya, saya bilang cerita orang tua ini Pak ya. Nah, sedangkan kalau kita itu berhubung dengan fa'idatun min ayamin ukhra itu Pak, boleh kita diganti dengan lain hari, apakah 1 Syawal, 2 Syawal dan seterusnya. Dan tiba-tiba umpamanya karena sesuai dengan keberadaan kondisi badan manusia itu kan ada sehat ada sakit Pak ya. Barangkali mau mengganti pada bulan Syawal masih keadaan sakit, nanti ada tunggu tuh. Nah, sampai tunggu berapa bulan berapa itu kan belum, sedangkan utang Pak. Apakah tidak boleh di akhir tahun? Di akhir tahun kita boleh mengganti gitu. Apa itu boleh gitu. Walaupun istilahnya ataupun juga begini, kita mendahulukan sunahnya dulu itu 6 hari, ya kan, supaya cocok dengan sumat baru sultan bin Syawal itu Pak, ya runtutan hadisnya. Terus baru selesai sunnah baru melaksanakan apa tuh qadanya itu gitu nanti. Terus yang kedua Pak, tadi itu Bapak menceritakan cerita Rasul dan para sahabat dulu. Memang saya juga kadang-kadang itu masih kadang-kadang bingung sesuai dengan, kalau tidak salah itu riwayat Anas bin Malik. Di sana mengatakan manasya sholatan au nama, ya kan, au nama anda fakta para ayu sholat tidak zakat. Yang apabila kita itu lupa masalah sholat au nama ataupun ketiduran, maka para ayu sholat apa itu tidak zakat, maka dibayarnya itu spontan apabila kita itu ingat ya gitu. Jadi
Ada itu yang menafsirkan Pak, kalau yang seperti macam itu katanya bukan qadha Pak. Kayak yang qadha itu ada jarak waktu seperti tadi itu Pak Idatu min ayam hari lahir. Tapi kalau membayar itu katanya bukan qadha, hanya kifarat saja membayarnya apabila kita ingat karena lupa sholat ataupun juga waktu mau sholat sudah ketinggalan waktu, kita ingat langsung dibayar sholat. Ada yang mengatakan katanya bukan qadha itu. Nah itu saja barangkali untuk lebih jelasnya supaya saya jangan ragu-ragu untuk memaparkan kepada masyarakat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang nih kan Pak. Ini kita ini dulu karena panjang satu-satu sebentar ya. Nah, yang tadi itu tentang tata cara ya saum Syawal itu kan sebenarnya bisa dimulai sejak tanggal 2 Syawal. Ya. Nah di sini ada dua pendapat. Ada yang harinya itu berurutan dan ada yang harinya boleh tidak berurutan. Yang harus berurutan itu pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Mubarak. Dan kalau yang boleh, dua-duanya boleh, itu berarti kalangan Syafi'iyah. Sementara kalau Imam Ahmad dan Waqi itu harinya tidak berurutan, itu masih boleh. Nah itu tata cara. Nah sedangkan yang kedua ada yang dilakukan itu saum Syawal. Ini biar genre aja gitu ya, apa? Ya. Itu ada yang nama harinya itu hari apa saja selama itu bulan Syawal. Tetapi ada yang berpendapat bahwasanya nama hari bulan Syawal itu 3 hari sebelum Ayyamul Bid. 3 hari sebelum Ayyamul Bid. Berarti kalau Ayyamul Bid itu tanggal berapa? 13, 14, 15. Berarti 3 hari sebelumnya 10, 11, 12. Iya. Berarti ini yang tadi itu pendapatnya Ma'mar dan Abdul Razak. Tetapi kata Imam Ibnu Rajab di dalam Lataiful Ma'arif yang 3 hari ditambah dengan Ayyamul Bid itu berdasarkan pendapatnya itu muskil ya, tidak ditopang oleh hadis, itu hanya murni ijtihad. Lalu yang berikutnya mengenai berpuasa ya, saum Syawal itu yang tadi itu yang mantatabi'ahu ya, lalu berurutan gitu ya. Itu apakah dari segi keafdoliannya kita lihat atau dari segi fikihnya? Kalau dari segi keafdoliannya, maka memang harus yang membayar qadha puasa terlebih dahulu. Lalu setelah itu summa, ya kan? Summa, ada kata-kata summa, ada kata-kata wau, wa, dan nah itu agar kita mendapatkannya dari segi tekstualnya yang kita dapat. Jadi di situ kan kata-katanya barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan kemudian atau dan mengikutinya 6 hari bulan Syawal, maka dia seperti asya mudahri ya, seperti berpuasa 1 tahun, di riwayat yang lain seperti berpuasa selamanya begitu. Itu secara tekstualnya langsung dapat ya. Nah, tapi bagaimana kalau kita berpuasa sunnah terlebih dahulu? Karena misalkan kalau dilakukan di bulan yang lain kita tidak sempat ya, baru nanti di bulan yang lain itu baru qadha ya, seperti yang tadi di pemaparan itu dari segi fikih hadisnya boleh ya, boleh. Tetapi itu kalau yang awal afdolnya bulan Ramadan qadha sunnah. Yang kedua itu yang di bawah itu ya, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, yaitu boleh puasa sunnah walaupun masih punya hutang qadha ya. Tetapi apakah masih mendapatkan yang tadi seperti puasa 1 tahun? Kita lihat di sini kalau keadaannya dia itu benar-benar tidak bisa melakukan syawal karena sakit ya, karena uzur dan lain sebagainya, itu insya Allah
kalau kita sudah melakukannya dengan apa, sudah rutin di tahun-tahun sebelumnya, itu masih bisa mendapatkan pahala saum syawalnya, ya. Sementara kalau yang lain, misalkan karena terlupakan, ya, saum syawal, ini sudah ini, kalau tidak sempat sebelum 6 hari keburu batal atau keburu habis syawalnya, nah itu bagaimana? Nah itu jatuhnya itu seperti puasa mutlak saja. Nah jadi pertanyaannya itu tidak harus mengkodok dulu, karena tadi hadisnya itu di dalam Al-Quran itu menggantinya boleh di hari-hari yang lain mutlak, ya, tidak terbatas. Bahkan yang terbatas itu yang tadi hadisnya yang harus dibayar dulu, hutang puasanya itu doif, ya, jadi batal. Jadi boleh walaupun itu sudah melewati di bulan Ramadan berikutnya boleh, pokoknya di hari yang lain asal tidak lupa. Nah begitu. Lalu yang jadi begitu Pak. Yang keduanya apa tadi terakhir itu? Masalah sholat lupa atau Oh iya, berkejuran. jadi gimana Pak ya? Sudah. Ya betul, yang kobo itu, oh iya tadi karyawan Pak Punten, ada makna yang hampir mendekati kodo, betul. Jadi ada, kalau kodo itu kan bisa diartikan perintah, ya tadi itu ya penciptaan, terus tergantung dengan konteksnya. Tapi di sini ada istilah yang lain yang mempunyai makna dekat dengan kodo, ya, yaitu ada ini, ada ada nah kalau ada itu dikerjakan pada waktu yang telah lewat tapi dalam waktu yang berdekatan. Kalau ini mah besoknya di hari yang berbeda gitu ya, kalau kodo. Kalau ini tadi kayak apa, sholat subuh kesiangan dalam hari yang sama, cuma spontanitas pas bangun langsung sholat, itu namanya ada ya. Terus ada yang namanya i'adah, ya. Kalau ini makna i'adah itu dikerjakan pada selain waktunya dalam keadaan yang ragu-ragu. Padahal dia udah tadi itu udah subuh, biasanya sholat subuhnya kesiangan, ini sholat subuhnya tepat waktu. Tidur lagi di sini ya contohnya, bangun lagi belum sholat subuh, itu namanya i'adatun, i'adah. Ya, jadi itu boleh jadi qadha yang berlainan hari, tapi kalau masih dalam waktu yang dekat tadi itu yang sholat subuh kesiangan kan, itu namanya jadi ada, tapi maknanya bisa bilang itu muradif dari qadha deh, muradif apa sih ini ya, cuma berbeda arti begitu Pak. Jadi maksudnya boleh spontan dibayar, boleh lain waktu gitu Pak. Ini dari si Masalah bahasa kelupaan, ya. masalah kelupaan atau ketiduran gitu ya. Artinya boleh, kan para pekerja tidak tahu hadis itu ada kalimat. Ya. Membayarnya itu apabila ingat kan berarti Ya, berarti langsung kan berarti langsung bayar. Ya. Nah, ada kata lain waktu juga boleh bayar. Boleh ya. Pas dia teringat, pas dia terbangun, pas dia waras gitu. Pembayarannya Ada lagi saya di ngebut Pak ya, jam 10 nah ayah ya, ini saya nyambung dengan Pak Rohani tadi. Ini apaan Pak? Halo, yang menyambung dengan Pak Rohani tadi, kalau saya memandang dalam sholat itu tidak ada qadha. Jadi ketika Nabi diperintahkan untuk Nabi memerintahkan untuk sholat itu bukan qadha. Kalau saya secara pribadi ya, melihatnya itu bukan qadha, tapi menunaikan sholat yang ingat ketika itu dengan asumsi rufi al-qalam tadi. Jadi kalau umpamanya dia qadha, dia bisa dilakukan di lain waktu. Saya lupa subuh, ingat tidak dikerjakan, nanti aja bisa asar saya mengerjakannya. Itu qadha. Kemudian yang kedua,
terkait dengan orang yang pikun dalam sholat. Kalau sudah usia sudah lanjut, kan kadang-kadang pikun ya. Jadi bagaimana sholatnya? Apakah ada penggantian sholat ketika dia sedang sadar? Artinya kan pikunnya itu tidak sepanjang waktu. Bisa jadi ketika ya. Jadi yang pikun itu bagaimana ketentuan sholatnya? Mungkin itu Ustaz. Ketentuan yang pikun Dalam sholat untuk orang yang ikut lupa diganti atau apa? Oh tidak, itu mau nanya juga. Ya, itu di dalam yang tadi memang ya yang kobo itu seharusnya pakai moronifnya yang ada ya yang ada. Nah, itu di ibadah yang dikerjakan pada waktu yang terlewat dalam ini konteksnya itu langsung spontanitas pada saat kalau terlupa pada saat dia ingat, kalau pada saat dia apa sakit terus ketidur pada saat dia bangun itu memakai memang harusnya memakai kata ada ya. Nah lalu yang berikutnya itu yang bagaimana kaidahnya sholat pada saat dia apa lupa atau bagaimana yang sudah ikut. yang sudah pikun di sini di dalam kalau tidak salah majmu fatwanya Al Ustad Aceh yang Al Fatawa gitu ya itu dibagi katanya kalau yang sudah benar-benar terlupa gitu ya benar-benar apa sudah tidak bisa ingat lagi itu insya Allah diberikan uzur yang penanya yang diangkat terus ya kedua apa pena penulisan awalnya. Nah, beda dengan yang hanya keadaan tertentu saja. Ya, misalkan di situ Abdul Aceh waktu menulis ada penyakit yang ketika menjelang tua itu ada misalkan Alzheimer gitu ya. Ketika pikun tidak sholat itu dia berarti dalam keadaan uzur. Nah, ketika ingat pasti dalam keadaan tertentu karena dia kan tidak pikun terus ya tidak sakit terus dalam keadaan yang kondusif yang keadaan dia ingat kembali itu taklifnya kembali menjadi mukallaf dia langsung ke dalam keadaan ingat dia sholat ya, dalam pas keadaan sehat dalam keadaan tidak pikun yang gitu. Yang waktu pikunnya itu diganti lagi tidak usah berarti kan tidak ada kodo ya. Nah itu kodonya tidak ada kodo, tapi tadi yang misalkan kasus yang subuh tadi kodonya itu bermana ada yang kodonya bermana ada yang diganti, maksudnya diganti kan di luar waktu, digantinya maknanya pada saat di luar waktu subuh gitu, ya, gitu. saya tuh masih nggak serg mengganti bukan mengganti mungkin Ustaz tapi memang mengerjakan waktu subuhnya di situ bukan mengganti. Nah, karena tadi kodo dari segi bahasanya itu mengerjakan di luar waktunya gitu. Berarti kalau mengerjakan subuh di luar waktu subuh, berarti itu bermakna kodo yang dimaknai ada gitu. Jadi kalau dia dari segi bahasa di luar waktunya gitu ada. Mudah-mudahan tidak puas ya. Sama kayak bakwan yang malam-malam. Sama bakwan kayak malam-malam. Bakwan dan bakwan. Minyak sama. Itu ya, sama-sama. Tapi kalau begini sih Pak, kalau berdasarkan ada hadis yang mengatakan sholat iman ya, sholatnya kamu kalau sehat kan berdiri pada Wa'ilam tasatih fakwa dan apabila tidak mampu berdiri kan cukup. Wa'ilam tasatih kalau yang dijaminkan yang sambil ketiduran, yang terakhir kan sambil isyarat gitu ya. Nah sekarang bagaimana keterkaitan dengan Pak Haji tadi ya, andai kata kan ajakan
kondisi badannya sudah lupa, ya pikun, nggak kuat dan lain sebagainya kan gitu. Kita itu dengan merujuk dengan di surat Al-Baqarah layu kali satu labus ya kan, artinya tidak menyulitkan sesuai dengan kemampuan yang ada. Nah kita itu jangan bisa dikodok lama-lama gitu, langsung saya ingatnya aja semampunya gitu Pak. Iya betul. Karena kan Tuhan itu tidak membebankan, makanya kalau kita itu merujuk pada lain kali kalau nafsa dalam usaha gitu lah, maka sahabat kali maka sahabat ya barangkali Pak ini menurut saya itu kalau kita ngotot-ngotot takut ya lupa lagi kan gitu. Kemudian semampunya ada itu saya ingatnya gitu. Gitu kira-kira. Masya Allah tambahannya enak pisan ya. Harusnya bapaknya di sini ini mah. Sudah cukup ya. Punten ini mah. Ada lagi yang sebelumnya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kajian materi tentang kodok puasa sunnah terus akan kita simak bersama-sama. Intinya secara gampang kita membayangkan betapa salafus saleh dulu, jangankan yang fardu, yang sunnah saja sampai tidak mau ketinggalan, nggak mau lewat gitu. Kalau kita yakin kebalikannya, kalau sunnah yang fardu kayak kadang-kadang pohon gitu. Ada anekdot dulu ini, ada seorang imam, udah jemaah, terus imam begitu salam, dari kita ke makmumnya, jemaah, orang tadi cenderung, makmumnya kebahasa ada salatnya. Nah ini untuk bahasan berikutnya saja. Jadi harus kalau begitu ada imbas ke yang lain kan begitu. Kalau tadi kan pribadi. Sadar pahlawan. Mau batur ya jadinya. Kemudian makmumnya sadar salatnya. Makmumnya salah pokok saya cuma dia tadi. Ya, baik kalau sekalian, nah ini sebagai kita besok untuk ya ternyata bahasan fikih itu memang dinamis gitu. Mudah-mudahan kita di persis punya wanisbah, mungkin kita bisa merujuk tentang permasalahan-permasalahan, dan makanya kita ingin sekali agenda jihad kita ini, kita kan hanya 2 minggu sekali. Seandainya kajian-kajian khusus ini kita mengadakan khusus secara tatap muka atau online, kita garap nanti bagaimana prosedurnya, yang mudah-mudahan setelah musim berganti kita ada forum khusus untuk kajian-kajian semacam begini untuk Cilegon khususnya. Kalau teman lain kan Bapak Ibu sudah bisa mengikuti. Kajiannya begini. TikToknya live itu. Tiap hari apa? Sabtu jam 9 pagi. Oke, Bapak Ibu, TikTok jam 9 pagi dibuka Ustaz Randy kajian fikih jam Sabtu jam 9 pagi. Maka nuhun Bapak Ibu, mungkin kajian untuk hari ini kita akhiri dengan sama-sama foto hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya mungkin ibu-ibu, saya tanyakan hari ini mau buka nakar. Spanduknya mana bu? Orang memasangkan. Belum jadi. Ulang. Itu proyektor bisa diambil 15 menit perjalanan ke rumah ketua harian. Benar pada di sana dan sudah saya evakuasi.